Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Najwa Salsabila dengan NPM 402211000187. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas artikel saya yang berjudul Manajemen Pendidikan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil ke Menengah. Pendahuluan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari. Arus globalisasi semakin kencang dan menuntut kita untuk selalu melakukan perubahan. Perubahan menjadi tantangan yang harus kita hadapi dan perlu modal dalam diri agar mampu bersaing dalam persaingan global. Di penghujung tahun 2015, masyarakat ekonomi ASEAN akan resmi diberlakukan. Tidak ada pembatas lagi antar negara di kawasan ASEAN. Persaingan yang semakin terbuka mendorong suatu negara memiliki keunggulan baik secara komparatif dan maupun keunggulan absolut agar tetap eksis di arena MEA. Setiap negara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan tersebut. Hal yang dianggap paling penting adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Human capital yang memadai akan mempercepat dalam pembangunan dan pertumbuhan negara. Untuk menyiapkan human capital yang berkualitas, negara perlu memperhatikan dan dapat memaksimalkan sumber-sumber yang dapat mendukung untuk mengembangkan human capital. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat dalam sektor pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, dan informal. Hal ini bertujuan agar membuka peluang seluas-luasnya bagi sumber daya manusia atau SDM yang ada untuk belajar dan meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan yang dapat dijadikan sebagai wahana investasi. Pentingnya investasi dalam pendidikan didukung oleh Gary S. Baker atau Cornelia Butler Flora DKK 2015 yang menyebutkan bahwa modal tidak selamanya dalam bentuk rekening bank. Akan tetapi ada modal yang berbentuk intangible. Modal yang intangible tersebut salah satunya adalah pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dalam belajar proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Kemudian juga dijelaskan jalur pendidikan dapat ditempuh yakni jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ki Hajar Dewantara 1987. Pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. MEA merupakan akronim dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. ASEAN Economic Community Blueprint AEC envisages the following key characteristics: a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development, and a region fully integrated into the global economy. Bila dipandang positif, MEA menjadi sarana untuk memperkecil kesenjangan antar negara di kawasan ASEAN dalam hal pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ketergantungan anggota ASEAN di dalamnya. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena sekat dan hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekspor akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada, maka perlu pendekatan dengan menggunakan teknik analisis yang dimana dalam hal ini dilakukan pendekatan penelarasan kritis. Berikutnya, teknik analisis penelitian ini melibatkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau penalaran kritis. Jenis dan sumber data berasal dari buku literatur dan jurnal terkait secara induktif, analisis secara
perspektif ini digunakan untuk menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data dan lebih dapat membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Hasil pembahasan. Iklim persaingan MEA, masyarakat ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN, Thinking Globally, Prospering Regionally, ASEAN Economic Community 2015, will establish ASEAN as a single market and production base with the goal of making ASEAN more dynamic and competitive. Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi suatu negara, setiap negara harus mampu dan siap bersaing dalam arena pemasaran global. Tidak ada lagi sekat pembatas antar negara di kawasan ASEAN. Persaingan tidak hanya dalam bentuk produk, barang, dan jasa, akan tetapi sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Sumber daya manusia harus memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi MEA. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Pesaing untuk mendapatkan pekerjaan tidak hanya dari dalam negeri, akan tetapi dari kawasan ASEAN siap berekspansi ke Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Para pengguna jasa tenaga kerja tidak hanya memiliki spesifikasi keahlian yang tinggi dari setiap tenaga kerjanya. Tidak hanya sebuah nilai IPK yang tinggi, akan tetapi juga memiliki kemampuan lain soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. National Association of College and Employers Hendrawan DKK menyebutkan bahwa pada umumnya pengguna tenaga kerja membutuhkan keahlian berupa 82% soft skills dan 18%-nya hard skills. Dalam menghadapi MEA Indonesia bukan tanpa masalah, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki Indonesia, antara lain masih tingginya jumlah pengangguran terselubung atau disguised employment, rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja. Pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketimpangan produktivitas tenaga kerja antar sektor ekonomi. Sektor informal yang mendominasi lapangan pekerjaan, di mana sektor ini belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah. Pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN. Ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA 2015. Tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenaga kerjaan, serta masalah tenaga kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri. Urgensi pendidikan dalam menghadapi MEA 2015. Setelah disebutkan Indonesia memiliki permasalahan krusial yang perlu diberikan obat agar mampu bersaing dalam mencah MEA, Baker menyebutkan modal tidak selamanya dalam bentuk uang atau rekening bank. Sekolah khusus pelatihan, pengeluaran perawatan medis, dan kuliah merupakan suatu modal yang digambarkan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan memiliki oleh angkatan kerja. Pentingnya modal kerja sudah terbukti secara nyata yang terjadi di kawasan Asia Timur yang kini sudah menjadi eksportir dan kompetitif dalam waktu yang singkat karena memfokus pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan dijadikan satu-satunya indikator yang penting bagi kesuksesan sosial dan ekonomi seseorang. Untuk membangun masyarakat miskin harus bergantung pada tanah, equipment, atau negeri, tetapi pada membangun pengetahuannya yang berupa aspek ekonomi kualitatif yang disebut human capital. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian adalah pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.